Oke, selamat datang di aplikasi si pesan antar, sistem informasi, pelaporan, dan surat keputusan pengada dan atau pengedar benih dan atau bibit terdaftar online. Aplikasi ini dibuat untuk perusahaan pengada-pengedar melakukan permohonan SK baru maupun SK perpanjangan. Berikut tutorial atau panduan penggunaan aplikasi si pesan antar. Pertama, buka dulu websitenya, URL-nya si pesan antar.kaltim.prof.go.id. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi si pesan antar. Nah, selanjutnya adalah pilih menu di permohonan SKP 2B2T, kemudian masuk ke registrasi. Nah, jadi perusahaan pertama kali adalah memilih menu registrasi jadi pertama kali perusahaan pilih menu registrasi. Nah, registrasi ini untuk mendapatkan atau agar bisa login. Nah, ada beberapa field yang harus diisi: nama perusahaan, nama pimpinan, nama jabatan, NPWP, email, password, nomor telepon, nomor WhatsApp, nomor WA ini harus aktif. Terus pilih kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, RT atau RW, dan juga alamat. Nah, semua field ini harus diisi. Jika ada yang kosong maka tidak bisa terisi. Isi nama perusahaan yang ingin dimasukkan. Ini sebagai contoh. Nah, email di sini diusahakan menggunakan email aktif. Nah, email di sini nanti akan menjadi username ketika login. Nah, password minimal 8 karakter dan maksimal 20 karakter. Di sini bisa lihat password jika lupa apa yang diketik. Nah, di sini saya memasukkan sebagai contoh 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus memasukkan nomor telepon, nomor WA. Nah, di sini harus diperhatikan nomor WA di sini dimulai dari angka 8. Jadi angka 0-nya tidak perlu dimasukkan karena kan ada tanda di sini plus 62. Jadi 0-nya tidak perlu dimasukkan, cukup langsung dari 8. Nah, pilih kabupaten kota. Di sini saya memilih Samarinda. Nah, contoh nama pimpinan tidak saya isi. Nah, ketika kita klik kirim, maka ada perintah untuk mengisi field tersebut.
Selanjutnya kirim. Nah, jika sudah terkirim maka ada pesan Anda berhasil daftar. Ketika sudah berhasil, maka kita klik button login untuk masuk ke aplikasi. Loginnya menggunakan email yang sudah didaftarkan. Sesuaikan dengan passwordnya. Klik login. Nah, ini adalah tampilan awal. Tampilan dashboard dari akun perusahaan. Akun yang sudah didaftarkan tadi. Nah, di dashboard ini ada data perusahaan dan juga ada pengalaman perusahaan. Nah, pengalaman perusahaan ini adalah jika perusahaan Bapak Ibu pernah bekerja sama dengan perusahaan lain. Nah, di sini juga ada data perusahaan. Bisa dilengkapi data perusahaannya, klik edit profil. Nah, di sini bisa mengganti logo perusahaan. Memasang foto direktur. Bisa menggunakan foto apapun. Nah, di sini juga ada pemberitahuan bahwa file harus berupa JPG, JPG, dan PNG. Dan maksimal file adalah 2 MB. Jika filenya lebih besar dari 2 MB, saya contohkan. Nah, seperti ini 11 MB. Nah, ada informasi error bahwa file terlalu besar. Terus masukkan foto direktur jika ada. Selanjutnya simpan. Oke. Data sudah terjadi perubahan. Nah. Setelah mengedit profil, maka perusahaan harus memasukkan data, yaitu surat pernyataan dokumen. Nah, surat pernyataan dokumen ini adalah yang menyatakan bahwa dokumen yang akan diupload itu adalah asli, bukan palsu. Nah, saya lihatkan dulu di menu dokumen. Ini ada beberapa dokumen yang harus diupload, yaitu akte pendirian perusahaan, nomor izin berusaha, kode KBLI, izin usaha, NPWP, keterangan domisili, keterangan lokasi kegiatan, akte tanah atau MOU kedua belah pihak, perjanjian kerjasama, KTP direktur, ijazah teknisi, surat tanah, sertifikat sumber benih, peta lokasi, dan jaminan suplai bibit dan atau benih. Nah, jadi file dokumen yang diupload di sini harus dokumen yang asli. Oleh karena itu di sini ada
surat pernyataan dokumen yang menyatakan bahwa dokumen yang diupload adalah asli. Nah, di sini tambah jenis laporan, bisa ditulis surat pernyataan keaslian dokumen. Diterbitkan oleh siapa? Jika diterbitkan oleh notaris, dituliskan nama notarisnya, terus nomor suratnya berapa, tanggal suratnya tanggal berapa. Dan file harus berupa PDF. Di sini saya memakai file PDF sembarang aja. Nah, ukuran filenya adalah 5 MB. Maksimal 5 MB. Jika lebih dari 5 MB, maka akan ada pesan error. Selanjutnya simpan. Kemudian ada menu persemaian. Nah, di persemaian ini perusahaan pasti memiliki persemaian. Jadi data persemaiannya harus dimasukkan karena untuk mendaftarkan SK baru atau melakukan permohonan baru harus menyertakan lokasi persemaiannya. Nah, di sini ada nama persemaian, alamat, luas persemaian, dan kapasitas produksinya persemaian tersebut. Kita tambah data, tulis nama persemaiannya apa namanya. Misalnya di sini saya memiliki persemaian permanen, contoh aja. Terus luas persemaiannya 1 hektar dan kapasitas produksinya 300.000. Pilih lokasi. Misalnya di sini saya memiliki lokasinya di Samarinda, di Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Lempake. Misalnya RT 10, alamatnya dan jangan lupa pilih wilayah UPTD KPH. Nah, di Lempake ini masuknya KPH mana? Nah, di sini saya memilihnya KPH-nya adalah Delta Mahakam. Nah, yang harus diperhatikan adalah untuk pengisian longitude dan latitude. Jika Bapak Ibu koordinatnya berupa derajat, menit, dan detik, maka koordinat seperti itu harus dikonversi terlebih dahulu. Kan ada koordinat yang menggunakan lintang selatan dan bujur timur. Maka jika koordinatnya seperti itu harus dikonversi ke desimal terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Nah, jadi longitude dan latitude-nya harus bentuk desimal seperti ini. Silahkan Bapak Ibu konversi menggunakan online, itu ada. Nah, jadi harus diperhatikan longitude dan latitude-nya. Kemudian foto persemaian. Jika foto persemaian lebih dari 1 bisa kita tambahkan. Jika hanya 1 nggak perlu kita tambahkan. Misalnya di sini saya menginputkan 2 foto persemaian.
Nah, jika sudah terisi, maka kita simpan. Oke, data persemaian sudah kita simpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu dokumen. Karena persemaian dan dokumen ini adalah persyaratan untuk melakukan permohonan baru, untuk mendapatkan SK baru. Jadi, persemaian dan dokumen ini harus diisi lengkap. Nah, di sini ada 14 persyaratan, walaupun di sini ada 15. Tapi hanya ada 14 persyaratan, yaitu akta pendirian, NIB, kode KBRI, izin usaha, NPWP, keterangan domisili, keterangan lokasi kegiatan, akte tanah atau MOU kedua belah pihak, perjanjian kerjasama atau MOU, KTP direktur, ijazah teknisi, surat tanah, sertifikat sumber benih, dan peta lokasi. Jadi ada 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ke-14 ini harus diisi, harus di-upload dokumennya untuk melengkapi kelengkapan permohonan SK baru. Nah, ini saya memilih akte pendirian, tidak ada datanya, maka kita tambah data. Misalnya nama dokumennya adalah akte pendirian diterbitkan oleh, misalnya dari kementerian apa, misalnya dari notaris, siapa notarisnya. Nah, di sini saya pilih terbitkan oleh kementerian. Ini saya isi data dummy, data uji coba. Terus nomornya sesuaikan dengan dokumen. Terus tanggal dokumennya tanggal berapa? Di sini saya memilih tanggal 17 saja. Terus pilih filenya. File dokumen harus berupa PDF dan maksimal filenya sebesar 5 MB. Nah, di sini ada status aktif atau tidak aktif. Nah, pilih statusnya adalah aktif. Terus disimpan. Oke, data sudah berhasil. Jika terjadi kesalahan, maka bisa kita edit. Misalnya ini saya ganti Kementerian PUPR. Simpan. Untuk lihat dokumennya, ini ada lihat data. Selanjutnya NIB sama seperti akte pendirian, kita tambah data. Di sini saya tulis izin berusaha, diterbitkan oleh, saya tulis di sini notaris saja. Nanti disesuaikan yang menerbitkan dokumen tersebut siapa. Terus nomornya, tanggal, kemudian filenya, status aktif, simpan. Terus mengisi lagi untuk kode KBLI. Untuk dokumen
Cara pengisiannya sama. Izin usaha penetapan pengedar dan pengedar benih dan atau bibit terdaftar. Nah, di sini ada info lewati jika tanggal tidak ada. Nah, jadi ada beberapa NPWP yang tanggalnya itu tidak ada di kartu NPWP-nya, ada juga yang ada. Jika tidak ada maka dilewati saja, jika ada maka tinggal pilih tanggal. Nah, di sini karena tidak ada maka saya inputkan tidak ada. Di sini saya mencontohkan tanggal dilewati. Jadi tidak perlu diisi. Nah, di sini untuk diterbitkan olehnya sesuaikan dokumennya ya. Nah, jika perusahaan Bapak punya akte tanah sendiri maka diupload. Jika tidak maka yang diupload adalah MOU kedua belah pihak. Nah, pemilik sumber benihnya siapa? Di sini nama dokumen, pemilik sertifikat sumber benih. Khusus perjanjian kerjasama ini, jika memiliki perjanjian kerjasama maka diisi. Misalnya pemilik sumber benihnya adalah CV Semoga Jaya.
Nomor di sini adalah nomor KTP. Tanggal KTP dibuat. Kalau untuk tanggal ini adalah tanggal KTP itu dibuat. Nah, untuk KTP direktur, filenya juga harus PDF, bukan berupa gambar. Jadi harus diperhatikan. Nah, untuk ijazah teknisi sesuaikan saja diterbitkan olehnya ini siapa. Jika memang tidak tahu, cukup kita isi tanda minus seperti ini, karena field ini tidak boleh kosong, semua harus terisi. Nomornya ini nomor ijazah. Nah, untuk sertifikat sumber benih, nama dokumen sesuaikan aja. Nama sertifikatnya, terus diterbitkan oleh siapa. Di sini saya menulis notaris dan nomor suratnya dan tanggal suratnya. Nah, status di sini semua dokumen harus statusnya aktif, jangan tidak aktif. Nah, untuk peta lokasi juga di sini ada informasi tambahan, yaitu tentang latitude dan longitude. Jika koordinat Bapak Ibu tidak sesuai atau koordinatnya menggunakan bujur timur lintang selatan, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke desimal. Nah, peta lokasi ini adalah peta lokasi persemaian. Jika Bapak Ibu memiliki 2 persemaian, maka harus menginputkan datanya sebanyak 2 kali. Nah, untuk menu jaminan suplai bibit ini adalah kondisional. Jika memang perusahaan Bapak Ibu memiliki dokumen ini, maka silakan ditambahkan. Jika tidak, maka tidak perlu diisi. Ini hanya sebagai sekedar informasi tambahan, karena dokumen ini tidak masuk dalam persyaratan
untuk permohonan baru. Nah, ketika seluruh dokumen sudah diinputkan atau diisi, maka selanjutnya adalah melakukan permohonan baru. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Jika Bapak Ibu pernah melakukan permohonan, maka akan muncul rekam jejaknya di sini. Nah, karena belum pernah, maka kita akan mencoba melakukan permohonan baru. Nah, di sini ada nomor surat, tanggal surat, file, kategori, dan persemaian. Nomor surat di sini adalah nomor surat permohonan yang akan diajukan. Terus tanggal suratnya, tanggal kapan. Kemudian filenya ini adalah file surat permohonan tersebut. Nah, kategorinya adalah ada 3, pengadap pengedar benih, pengadap pengedar bibit, dan juga pengadap pengedar benih dan bibit. Bapak Ibu bisa memilih yang mana, kategori mana yang akan dipilih. Di sini saya mencontohkan memilih pengadap pengedar benih dan bibit. Kemudian memilih persemaiannya. Ini lokasi persemaian yang sudah kita inputkan di menu persemaian. Nah, jika Bapak Ibu memiliki 2 persemaian atau lebih, maka tinggal inputkan lagi, tinggal klik tambah. Pilih, kemudian klik tambah. Nah, setelah diisi, maka selanjutnya adalah memilih dokumen. Nah, kenapa harus ada status aktif? Nah, status aktif di sini adalah gunanya jika kita ingin melakukan permohonan baru, maka dokumen itu akan nampil. Tetapi jika dokumen itu tidak aktif, maka dokumen itu tidak nampil di tampilan permohonan baru. Nah, di sini sudah ada 14 kategori dokumen, maka bisa kita centang untuk persyaratannya. Nah, Bapak Ibu harus menyentang semua dokumen yang akan diajukan. Baru kita ajukan permohonan, yaitu simpan. Nah, di sini ada statusnya, yaitu belum diperiksa oleh verifikator. Dan ada juga di sini surat rekomendasi dan juga SK yang menandakan tidak ada berkas, informasi tidak ada berkas dan tidak ada berkas. Lihat data di sini adalah untuk melihat surat permohonan yang sudah diupload oleh Bapak dan Ibu. Nah, untuk riwayat, untuk melihat status permohonan Bapak Ibu sudah sampai mana. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan permohonan baru, maka akan diverifikasi oleh verifikator dari Dinas Kehutanan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menggunakan verifikator 1 dan verifikator 2. Jadi di sistem ini ada 2 verifikator yang akan memeriksa dokumen kelengkapan yang sudah diajukan. Nah, pada saat ini status masih belum diperiksa. Ketika sudah diperiksa oleh verifikator 1, maka status ini akan berubah.
Nah, ketika verifikator 1 sudah melakukan pengecekan, nah ada informasi berkas tidak lengkap. Kita bisa lihat di riwayat. Nah, verifikator 1 melihat bahwa permohonan kita atau permohonan Bapak Ibu tidak lengkap, yaitu berkas tidak lengkap. Nah, di sini kita bisa melihat informasinya. Nah, keterangannya bahwa akte pendirian tidak sesuai. Nah, tadi yang awalnya kita centang semua, kemudian di uncentang atau tidak dicentang oleh verifikator 1 karena akte pendirian tidak sesuai. Nah, di sini kita, Bapak Ibu, bisa edit data permohonan kembali untuk melengkapi yang tidak lengkap tadi. Nah, misalnya akte pendirian kita centang kembali, kemudian kita simpan, kirim ulang. Maka verifikator 1 akan melihat permohonan kembali yang sudah kita perbarui. Verifikator 1 sudah menyetujui. Nah, maka akan muncul informasi bahwa verifikator 1 telah setuju. Kemudian setelah verifikator 1 setuju, maka akan diperiksa kembali oleh verifikator 2. Nah, ketika verifikator 2 sudah setuju, maka ini saya refresh. Nah, informasi status bahwa verifikator 1 dan verifikator 2 sudah setuju. Sini bisa kita lihat riwayatnya bahwa verifikator 2 telah menyetujui permohonan Bapak Ibu. Nah, setelah disetujui, maka surat rekomendasi berubah statusnya menjadi belum di-upload. Yang awalnya tidak ada berkas berubah menjadi belum di-upload. Nah, status ini akan berubah ketika pihak verifikator mengunggah surat rekomendasi untuk penerbitan SK. Nah, ketika surat rekomendasi sudah diupload, maka status yang awalnya belum diupload akan berubah menjadi surat rekomendasi. Bahwa informasi ini, surat rekomendasi sudah terupload. Nah, ini contohnya bahwa surat rekomendasi sudah diupload. Nah, ketika surat rekomendasi sudah diupload, maka informasi untuk SK berubah menjadi belum diupload. Nah, status ini akan berubah ketika pihak verifikator mengunggah atau upload file SK untuk penerbitan pengada-pengedar.
Nah, ketika file SK sudah diupload, maka informasi belum diupload akan berubah menjadi file SK P2B2T. Maka perusahaan Bapak Ibu sudah mendapatkan SK untuk penerbitan pengada-pengedar benih dan atau bibit terdaftar. Nah, jika sudah sampai ini, maka perusahaan Bapak Ibu sudah berhak mendapatkan SK. Nah, ini alur untuk melakukan permohonan baru. Setelah perusahaan Bapak Ibu mendapatkan SK, maka Bapak Ibu wajib melakukan laporan, yaitu laporan produksi dan mutasi. Nah, laporan yang wajib dimasukkan yaitu setiap semester 1 dan semester 2. Jadi setiap tahun Bapak Ibu wajib melaporkan laporan produksi dan mutasi bibit yang sudah perusahaan Bapak Ibu lakukan. Nah, laporan hanya bisa dimasukkan pada tanggal 1 sampai 10 Juli untuk semester 1 dan tanggal 1 sampai 10 Januari untuk semester 2. Nah, di sini Bapak Ibu tambah data, ada beberapa field yang harus diisi, yaitu jenis tanaman, tanggal per tahun, target per tahun, realisasi per tahun, tanggal tabur, tanggal sapi. Nah, pada tanggal tabur dan tanggal sapi, jika bibit atau benih Bapak Ibu tidak memiliki tanggal tabur dan tanggal sapi, tidak perlu diisi. Jika ada, maka wajib diisi. Terus ada realisasi sapi, terus keadaan benih, baik, sedang, mati, jumlah bibit siap salur, keterangan semesternya kapan dan tahun berapa. Nah, misalnya Bapak Ibu memiliki 20 jenis tanaman, maka Bapak Ibu mengisi sebanyak 20 kali untuk pada halaman ini. Misalnya di sini saya memiliki bibit sengon, target per tahunnya adalah 500, realisasinya 450, tanggal taburnya tidak ada, karena langsung beli dari polybag misalnya perusahaan Bapak Ibu ngambil dari polybag, maka tidak perlu ada tabur dan sapi. Realisasi sapinya berarti sini saya isi aja di 450, baiknya 450, sedangnya 50, matinya 0, jumlah bibit yang siap salur 450, keterangan jika tidak ada tidak perlu diisi. Misal di sini saya mau mengisi pada semester 1 tahun 2020. Maka simpan. Nah, terus saya mau mengisi lagi. Misalnya bibit jambu atau bibit mangga. Nah, target per tahunnya 1000. Realisasi per tahunnya misalnya 900, tanggal taburnya 1 Maret, terus sapihnya 8 Maret, realisasi sapihnya 900, keadaan baik 900, sedangnya 50, mati 50. Siap salurnya saya tulis 900. Nah,
Jika Bapak Ibu ingin melihat data yang tersimpan, nah di sini tidak ada datanya. Jika ingin melihat datanya, maka Bapak Ibu pilih dulu semesternya. Misalnya tadi kan kita inputkan adalah semester 1, tahunnya 2020. Nah, maka datanya akan muncul. Di sini ada action, edit, dan hapus. Misalnya Bapak Ibu telah menginputkan sebanyak 2 kali atau double, maka bisa Bapak Ibu hapus atau bisa Bapak Ibu edit. Nah, setelah Bapak Ibu memasukkan laporan data bibit tanaman, selanjutnya ada menu upload laporan. Nah, pada menu ini adalah laporan yang sudah ditandatangani oleh direktur perusahaan. Nah, jadi laporan yang sudah ditandatangani oleh direktur perusahaan maka diupload di menu upload laporan. Pastikan laporan produksi dan mutasi yang Bapak Ibu inputkan di sini sesuai dengan file laporan yang sudah ditandatangani oleh direktur. Karena laporan ini nanti berhubungan dengan pada saat perusahaan Bapak Ibu melakukan perpanjangan SK. Karena syaratnya adalah melakukan laporan per tahun. Nah, di sini misalnya laporan produksi dan mutasi semester 1 tahun 2020. Pilih file laporannya, kemudian simpan. Nah, laporan juga hanya bisa dimasukkan pada tanggal 1 sampai 10 Juli untuk semester 1 dan 1 sampai 10 Januari untuk semester 2. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengupload laporan, maka Bapak Ibu bisa untuk melakukan perpanjangan SK. Karena syarat untuk perpanjangan SK adalah rutin melakukan laporan per tahun, yaitu semester 1 dan semester 2. Selanjutnya ke menu perpanjangan SK. Nah, bisa kita lihat di perpanjangan SK ini ada persyaratannya. Surat pernyataan tidak ada perubahan nama, direktur, PT atau CV badan usaha lainnya, lokasi persemaian, alamat kantor yang disahkan oleh notaris. Kemudian lampiran izin usaha yang telah memenuhi komitmen atau efektif. Dan laporan produksi bibit dan mutasi bibit per 6 bulan dengan melaporkan bukti laporan sudah melapor yang dikirim melalui email.
Nah, untuk melakukan perpanjangan SK, Bapak Ibu cukup untuk melampirkan surat pernyataan dan juga lampiran izin usaha, komitmen dan efektif tersebut. Nah, nomor suratnya ini adalah nomor surat pernyataan bahwa tidak ada perubahan nama, lokasi persemaian, dan alamat kantor. Kemudian tanggal suratnya, surat pernyataannya, terus upload lampiran izin usahanya. Kemudian simpan. Nah, statusnya sama seperti di permohonan baru. Jika belum diperiksa, maka statusnya belum diperiksa. Nah, jika sudah diperiksa oleh verifikator, maka status akan berubah. Nah, di sini verifikator menolak permintaan perpanjangan SK perusahaan Bapak Ibu, maka akan muncul informasi ditolak. Nah, ketika muncul informasi ditolak, bisa dilihat kira-kira ditolaknya karena apa. Nah, bisa juga diedit apa yang salah. Nah, jika sudah diubah, maka verifikator akan mengecek kembali Nah, setelah diubah kembali, maka status berubah menjadi telah disetujui verifikator 1. Nah, jika muncul status seperti ini, maka verifikator telah setuju. Nah, di sini ada riwayat bahwa ditolak, berkas tidak lengkap. Nah, selanjutnya verifikator 2 melihat permohonan perpanjangan SK-nya. Nah, jika sudah disetujui, maka akan muncul verifikator 1, verifikator 2. Nah, tinggal SK-nya belum di-upload. Nah, ketika file sudah di-upload, maka informasi SK belum di-upload akan berubah menjadi file SK P2B2T. Nah, inilah alur dari perpanjangan SK. Nah, itulah tadi panduan atau tutorial penggunaan dari aplikasi si pesan antar untuk perusahaan.
Terima kasih sudah melihat atau menonton video tutorial ini. Semoga video ini membantu Bapak dan Ibu dalam penggunaan aplikasi Si Pesan Antar. Saya ucapkan terima kasih.